Perkenalkan, nama saya Genhard Leonardo Tumorang dengan NIM 52232300019. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah dasar sistem kontrol. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk penyelesaian soal nomor 1, yaitu dengan menggunakan program MATLAB, tentukan penyelesaian lengkap dan gambarkan grafik dari persamaan diferensial order 1 yang dinyatakan sebagai dV per dt tambah 5 sama dengan 500, dengan kondisi awal V0 sama dengan 5. Di sini saya sudah memasukkan program MATLAB, yaitu yang pertama untuk mendefinisikan simbolnya, yang kedua untuk menuliskan persamaan diferensial, yang ketiga untuk menentukan kondisi awal, yang keempat untuk menyelesaikan persamaan diferensialnya, yang kelima untuk menampilkan solusi, dan yang terakhir untuk menggambarkan grafiknya. Setelah memasukkan program, di sini saya akan menjalankan program tersebut. Setelah menjalankan program, maka didapat hasil solusi persamaan diferensialnya dan grafik penyelesaian persamaan diferensial order satunya, di mana nilai dari grafik yaitu 0 sampai 10 merupakan nilai T dan 0 sampai 100 yaitu nilai VT. Demikianlah untuk penyelesaian tugas nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, dengan menggunakan formula matematis dan program MATLAB, tentukan penyelesaian lengkap dan gambarkan grafik dari persamaan diferensial order 2 yang dinyatakan sebagai d2t per dt pangkat 2 ditambah 8d per dt tambah 15y sama dengan 0, dengan kondisi awal d0 sama dengan 1 dan d per dt 0 sama dengan 5. Untuk penyelesaian secara matematisnya yaitu sebagai berikut. Dari persamaan diferensial order 2 yang dari soal, kita susun persamaannya menjadi R2 ditambah 8R tambah 15 sama dengan 0. Karena persamaan karakteristik ini persamaan kuadrat, kita faktorkan sebagai R tambah 3 dikali R tambah 5 sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan akar-akarnya yaitu R1 sama dengan 3 dan R2 sama dengan min 5, negatif 5. Kemudian karena kedua akar berbeda, solusi umum dari persamaan diferensialnya adalah YT sama dengan C1E pangkat min 3T ditambah C2E pangkat min 5T. Kemudian untuk menetapkan kondisi awalnya, kita gunakan kondisi awal untuk menentukan nilai C1 dan C2. Untuk kondisi awal Y0 sama dengan kita substitusikan T sama dengan 0 ke dalam persamaan solusi umumnya yang tadi. Maka didapat Y0 sama dengan C1 tambah C2 sama dengan 5. Kemudian kondisi awal kedua yaitu YD per DT 0 sama dengan 5 jadi min 3C1 kurang 5C2 sama dengan 5. Setelah mendapat dua persamaan tadi, kita substitusikan C2 ke persamaan 2. Maka setelah disubstitusikan ke persamaan kedua, didapat hasilnya menjadi min 3C1 kurang 5 dikali C1 kurang C1 sama dengan 5. Min 3C1 kurang 5 ditambah 5C1 sama dengan 5. 2C1 sama dengan 5 tambah 5, C1 sama dengan 5. Dengan nilai C1 sama dengan 5, maka solusi akhir dari persamaan diferensialnya ialah YT sama dengan 5E pangkat min 3T dikurang 4E pangkat min 5T. Itulah untuk penyelesaian secara matematis untuk soal penyelesaian nomor 2. Penyelesaian MATLAB dari soal nomor 2 yaitu programnya di sini yang pertama untuk mendefinisikan simbol, yang kedua untuk menuliskan persamaan diferensialnya, yang ketiga menentukan kondisi awalnya, yang keempat menyelesaikan persamaan diferensialnya, yang kemudian untuk ini menampilkan solusinya, dan yang terakhir untuk menampilkan grafik yang dalam waktu rentang 0 sampai 10 detik. Program pada MATLAB
maka didapat hasil solusi dari persamaannya sebagai berikut, dan gambar grafik untuk penyelesaian nomor 2, soal nomor 2 seperti berikut. Kemudian untuk soal nomor 3, dengan menggunakan formula matematis dan program MATLAB, tentukan penyelesaian lengkap dan gambarkan grafik dari persamaan diferensial orde 2 yang dinyatakan sebagai D pangkat 2T per DT pangkat 2 ditambah 7D per DT ditambah 6Y sama dengan 2T pangkat 2 ditambah 10T ditambah 3. Untuk penyelesaian matematisnya sebagai berikut. Yang pertama, soalan ini melibatkan persamaan diferensial orde 2. Jadi persamaan ini terdiri dari solusi homogen dan non-homogen. Untuk langkah pertama, penyelesaian solusi umum atau homogen. Pada penyelesaian homogen, kita ganti variabel kita ganti D pangkat 2Y per DT pangkat 2 dengan variabel R pangkat 2, kemudian D per DT dengan R dan Y dengan 1. Maka didapat hasil karakteristiknya menjadi R pangkat 2 ditambah 7R ditambah 6 sama dengan 0. Kemudian difaktorkan menjadi R tambah 6 kali R tambah 1 sama dengan 0. Dari hasil faktor ini kita dapat akarnya menjadi R sama dengan min 6 dan R1 sama dengan min 1. Untuk solusi umum atau persamaan homogen, solusinya yaitu EHT sama dengan C1E pangkat min GT ditambah C1E pangkat min 6T ditambah C2E pangkat min T. Untuk langkah 2 yang untuk solusi non homogen, karena suku non homogennya yaitu 2T ditambah 10 tambah 3T, maka solusi khususnya itu YP sama dengan AT pangkat 2 ditambah PT tambah C. Kemudian untuk turunan pertamanya D per DT sama dengan 2 tambah T ditambah B. Kemudian untuk turunan keduanya D2 per DT sama dengan 2A. Kemudian substitusi dari awal atau substitusi turunannya ke dalam persamaan asli. Maka hasilnya 2A ditambah 7 dikali 2AT tambah B ditambah 6 dikali AT pangkat 2 ditambah BT tambah C sama dengan 2T pangkat 2 tambah 10 tambah 3T. Kemudian kita samakan koefisien berdasarkan pangkat, maka didapat GAT pangkat 2 sama dengan 2T pangkat 2 menjadi GA sama dengan 2. A menjadi 2 per C sama dengan 1 per 3. Kemudian untuk konstantanya menjadi min 14A ditambah 6B T sama dengan 10 T dikali T sama dengan 10T. 14A ditambah 6B sama dengan 10, dan untuk hasil akhir dari nilai B yaitu 16 per 8 sama dengan 8 per 9. Kemudian untuk solusi khusus atau solusi akhirnya menjadi YP sama dengan 1/3 T2 ditambah 8 per 9 ditambah 35 per 54. Dan untuk penyelesaian program MATLAB-nya di sini langkah pertamanya itu menggunakan simbolik Math Toolbox untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Yaitu yang pertama mendefinisikan variabel simbolik, dan yang kedua mendefinisikan persamaan diferensialnya, kemudian menyelesaikan persamaan diferensial tanpa kondisial untuk melihat solusi umum. Kemudian menampilkan solusi umum dan mendefinisikannya kembali ke kondisi awal. Dan untuk program yang terakhir yaitu untuk menampilkan atau menggambarkan grafik dari solusi analisis dengan kondisi awal. Kemudian saya akan menjalankan programnya. Setelah menjalankan program,
Kita dapat di sini solusi persamaannya sama seperti hasil perhitungan matematis, dan ini merupakan hasil dari grafik solusi analisis persamaan diferensial orde 2. Sekian penjelasan untuk tugas dari mata kuliah dasar sistem kontrol.